Lillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi wasallam ala syafil anbiya wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala jami'i tabi'in bi ihsan min din wa alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khususnya dalam rangka beribadah pada Allah SWT sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini menjadikan semua aktivitas kita dengan ibadah, sehingga dengan semua bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan dari akhir surah Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah. Saya ulang dari ayat 27 ya, kemudian sampai habis akhir ayat 30, sampai ayat terakhir yaitu ayat 30 nanti insyaallah. Mau disiapkan pertanyaannya supaya efektif. Nanti enggak tunggu-tungguan, jadi jamnya berjalan terus. Jadi kalau masih nanti ada tahlil lagi, jadi supaya lebih efektif. Sambil kalau ada yang janggal atau ada yang kurang disiapkan apa? Pertanyaannya. Maksimal 3 pertanyaan. Atau yang lain mungkin sudah menyiapkan pertanyaan yang lain, bukan tema ini ya, tapi atau mungkin kalau di rumah itu ada, ya langsung dicatat di WA saja ya. Jadi bisa dibahas. Itu biasanya siapa itu? Mas siapa itu? Riko siapa? Yang sama Ahmad. Bukan, siapa yang sama kecamatan? Sama Ahmad ini. Ahmadan so? Ahmadan. Pak Ahmadan itu siapa? Ahmadan yang dari Kupang, dari mana? Oh, Ahmad ya. Temennya Pak Riki ya. Nah, itu biasanya kadang japri saya. Mesti kalau ada pertanyaan tuh. Ya. Nah, itu bagus. Jadi mumpung ingat di japri, nanti ketika kita bahas. Nah, lama sudah. Kemudian di situ firman Allah SWT pada ayat 27 dari surah Al-Lam Mim Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Awalam yarau ay awalam ya'lamu anna nasuqul ma'a ilal ardil juruz. Apakah mereka itu tidak memperhatikan, tidak mengetahui bahwa kami ini mengarahkan air ke bumi yang tandus. Maksudnya kami mengarahkan awan yang mengandung hujan, air hujan itu ke bumi yang tandus. Cuma dalam bahasa Arab itu ada sering namanya hazaf dalam ilmu ma'ani, dalam ilmu balaghah itu ada sering hazaf untuk ketika sesuatu itu sudah diketahui, maka untuk mempersingkat kata itu kadang dibuang. Awan di situ tidak disebut, awan yang mengandung air disebut langsung al-ma'a, langsung airnya yang disebut. Padahal yang digiring itu adalah airnya, awannya, bukan airnya. Masa giring airnya? Yang digiring sama awannya. Tapi ini gaya bahasa. Aina suqus sahab al-munzil al-ma' ya, yang menurunkan alladhi yanzilul ma'a. Yani kami yang menggiring awan, yang mana awan itu bakal menurunkan air. Tapi itu nggak disebut langsung ya, nasukul ma'a, kami menggiring air ya. Itu gaya bahasa biasa. Orang nggak belajar balaghah merasa aneh. Semuanya harus orang belajar tafsir kalau ingin belajar tafsir betulan ya. Kalau cuma menjadi pendengar setia ya nggak perlu ulumul Quran. Kalau dia ingin belajar tafsir betul-betul ya harus ada ulumul Quran dan sebagainya. Ya. Jadi apakah mereka tidak memperhatikan anna nasukul ma'a, bahwasanya kami menggiring air
ini menggiring awan ya, yang mengandung air ilal ardil juruz, ke bumi yang tandus. Ambatan lalu kami tumbuhkan ya. Anukhriju bihi zar'an, kami keluarkan dari bumi yang tandus itu zar' dengan air hujan itu, bihi dengannya zar'an, daripada tanam-tanaman ya. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, yang dimakan oleh hewan ternak mereka dan bahkan diri mereka sendiri memakan tanaman itu. Afala yubsirun, tidakkah mereka memperhatikan? Jadi apakah mereka tidak memperhatikan kudrat kami? Bukan suruh lihat airnya, bukan suruh lihat awannya, tapi siapa yang di balik itu, yang mengarahkan itu? Kok bisa awan itu turun menurunkan hujan dengan kadar tertentu di tempat-tempat tertentu? Bahkan tempat-tempat yang memang membutuhkan air itu tadi, siapa yang menggerakkan awan itu? Makanya di situ tafsirnya itu bukan awalam yaro anana sukul ma'a, walaupun secara harfiah, apakah mereka tidak melihat bahwa kami itu menggiring, kami lah yang menggiring air itu, menggiring hujan itu supaya, awan hujan itu supaya menurunkan air. Maksudnya apakah mereka tidak melihat kesempurnaan kudrat kami, ay kamala kudratina, bisauqinal ma', dengan menggiringnya kami akan air itu ilal ardil yabisah, al ardil juruz. Juruz yakni allatina la nabata fiha, itu juruz, ke bumi yang tandus, yaitu yang tidak ada tumbuhan di atasnya. Linuhyiyaha, dengan tujuan kami akan untuk menghidupkan air itu, tanah itu dengan air tersebut. Zamakhsyari mengatakan, Zamakhsyari ya, ini jadi Zamakhsyari ini itu Mu'tazilah, tapi karena dia ahli lughah, jadi dalam masalah lughah itu kan netral, mau Mu'tazilah mau orang mana, masalah bahasa itu kan netral. Jadi dia sering dirujuk juga oleh ulama-ulama Ahlussunnah. Sebagian mengatakan dia taubat di akhir umurnya, sebagaimana diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di Tazkirun Nas, itu di kumpulan kalam beliau, dikumpulkan oleh Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi. Zamakhsyari mengatakan al-juruz al-ardul lati juriza nabatuha ay guti'ah. Juruz itu dari kata jaroza, ya juruzu ay qata'ah, memotong. Berarti al-juruz itu berarti tanah-tanah yang kering, maksudnya yang dipotong tanamannya, yang di situ tanaman itu tumbang, tidak bisa tumbuh. Itu ardul juruz ya, dari kata guti'ah. Imma li adamil ma', bisa jadi karena tidak adanya air, wa imma li ru'ya wa uzila, atau bisa jadi karena dahulunya tanah itu ru'ya, dijadikan gembalaan, maksudnya ada rumput dan sebagainya, tapi kemudian uzila, kemudian tanah itu dihilangkan, rumputnya tadi dihilangkan menjadi juruz, menjadi tidak ada tetumbuhan di atasnya. Wala yuqalu lillati la tumbit kasibah juruzun, maka tidak bisa dikatakan tanah yang tidak menumbuhkan sama sekali, seperti tanah sibah. Sibah itu tanah yang kadar garamnya terlalu tinggi sehingga tidak bisa tumbuh di situ. Kadar garamnya terlalu tinggi, itu sibah. Ya. Ini dipakai juga di hadis Bukhari, al-ardus sabkhah. Dajjal itu nanti akan bertengger di ardus sabkhah, di tanah yang bergaram, yang sabkhah, berkadar garam tinggi, di luar batas kota Madinah, yang dari situ dia melihat istana putih. Maksudnya istana putih adalah Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW. Konon katanya, wallahu a'lam, benar saya nggak pernah ngecek betul benar. Konon katanya menurut ulama-ulama Madinah itu ardus sabkhah itu sekarang sudah lama, di beberapa tahun sudah dibangun oleh Raja Saudi karena istana di sana. Makanya dikatakan ada yang nyeletuk itu istananya Dajjal, kata di ardus sabkhah. Jadi sabah atau sabkhah itu tanah yang berkadar garam tinggi. Itu nggak bisa disebut juruz karena nggak bisa menghidupkan sama sekali. Juruz itu masih bisa dihidupkan tanah itu, tapi dia tandus atau memang saat itu sudah dikeringkan, sudah dipapras tanamannya, sudah dihilangkan tanam. Tapi bisa dihidupkan, itu namanya juruz, al-juruz. Ya. Wa yadullu alaihi qaulu ta'ala fa nukhriju bihi zar'an.
yang menunjukkan bahwa juruz itu adalah tanah yang masih bisa dihidupkan, walaupun pada saat itu, pada saat sebelum dituruni hujan, di situ tanahnya adalah tak kering. Ini tidak ada tumbuhan sama sekali. Apa buktinya? Qaulu ta'ala fanukhriju bihi zar'an, kami akan keluarkan bihi ay bil ma, tadi dengan ayat tadi zar'an, tumbuhan tanaman-tanaman. Allah bilang kami akan keluarkan dengannya dengan ayat tadi, berarti kan itu ada potensi untuk tumbuh di situ. Qala Ibnu Abbas mengatakan hiya ardun bil Yaman, ada mata itu tanah di Yaman. Kalau Mujahid hiya Abyan, itu ada tanah di daerah yang namanya Abyan. Wa yal ardu dham'ah, itu tanah yang haus, yang butuh air, tapi bisa tumbuh, tapi dia haus karena kurang air. Qala Dhahak mengatakan hiyal ardul maitatul atsha, tanah yang mati yang haus, kehausan. Qala al-Farra, Imam Farra mengatakan al-ardul lati la nabata fiha, tanah yang tidak ada tumbuhannya, tidak ada tanamannya di atasnya. Al-Asma'i mengatakan al-ardul lati la tumbitu syai'an, tanah yang tidak bisa menumbuhkan sesuatu apapun. Mirip, semua pendapat itu mirip. Qala Muhammad bin Yazid ya bu'ud an takuna li ardin bi ainiha li dukhulil alif wal lam. Ya bu'ud, ya, atau jauh atau tidak mungkin dia ini menjadi satu tanah bi ainiha, ya, dengan sendirinya karena masuknya alif lam. Ila anau yajuzu ala qauli man qala al-Abbas atau ad-Dhahak. Ya, kecuali bagi orang yang membolehkan ucapan al-Abbas dengan tambahan al atau ad-Dhahak. Ya, jadi jauh kalau dikatakan itu bahwa yang dimaksud al-ardi di situ adalah tanah tertentu, tidak, tapi semua tanah tandus. Sehingga ya, pendapat ini menolak yang menentukan tanah itu tanah di Yamankah atau tanah di manakah. Pokoknya semua tanah yang tandus ini. Karena Allah menggiring hujan di tanah-tanah itu dan menumbuhkan dengannya tanam-tanaman. Wal isnadu an Ibnu Abbas sahih la mat'ana fi, sedangkan sanad kepada Abdullah bin Abbas dengan tafsir dalam tafsirnya itu sahih, tidak ada mat'an, tidak ada cacat. Wa hadza inma huwa na'tun, ini hanya sifat. Al-ardul jurus itu sifat saja, sifat bagi ard, sifat bagi tanah itu. Ya. Wa na'tu lil ma'rifah yakunu bil alif wal lam, dan sifat untuk ma'rifah ya harus ada alnya, bukan berarti al di situ al ta'rif, bukan berarti tanahnya tertentu, bukan, tapi karena memang dia sifat, ya, maka harus ada alnya. Wa mustaqul min qaulihim rajulun juruzun, itu terambil dari kata-kata rajulun juruz. Idza kana la yubqi syai'un syai'ah illa akalah, la yubqi syai'an illa akalah, itu orang yang juruz, orang yang tidak menyisakan sesuatu kecuali dia makan. Rakus. Itu jurus. Kalau rojas sebagai mana bahar rojas itu dikatakan khibbun jazurun jaruzun wa idza ja'a baka wa yaqulu tamru wa la yulqin nawa. Ada khibbun jaruzun, orang yang cepat langkah kakinya, dan dia itu jaruz, dia itu orangnya rakus. Idza ja'a, kalau sudah nangis, kalau sudah lapar, baka, dan dia menangis, wa yaqulu tamru, dan dia makan kurma, la yulqin nawa, tidak melemparkan bijinya. Jadi biji-biji ini telan. Itu orang jaruz dan rakus. Wa kadzalika naqatun jaruz, juga naqah itu bisa, unta itu bisa disebut juga jaruz kalau dia tidak kena takul kula syai'. Kalau unta itu memakan semuanya, semua yang dia dapati, tajiduh. Wa saifun juraz. Saif itu pedang, itu juga bisa disebut juraz karena qati, bisa memotong, madin, berlalu atas sesuatu, setiap sesuatu dia bisa melewatinya karena tajamnya. Makanya dikatakan al-juruz itu ada tanamannya, kadang-kadang ada tanamannya tapi sudah dihabiskan. Jarazatil jarad wa az-zar'ah idza salathu. Al-jarad itu belalang itu telah jarazatiz zar', telah menghabiskan zar', tanam-tanaman. Kalau dia salat, mencabut sama akarnya bil akal, dengan cara memakan tanaman itu. Mungkin masalah aja, bahasa saja. Kemudian ardun juruzun boleh, jurzun boleh, juruzun boleh, jarzun boleh, jarozun boleh. Ya, ada 4 cara baca. Tapi ini secara bahasa saja, secara qiraat tidak ada perbedaan.
Juruzun, juruz. Sebab kalau baca Quran ya harus ada sanad qiraatnya. Walaupun lughah itu membolehkan seperti itu, tapi kalau nggak ada sanad bacaan seperti itu ya tidak bisa dibaca seperti itu. Ya. Cuma ini beliau mengatakan dalam bahasa juruz itu bisa dibaca 4. Jurzun, juruzun, jarzun, jarozun. Wakadzalika bukhlun, waraghabun, warahabun. Ya. Fil arba'atul arba'lugat ada 4 macam bahasa. Bukhlun, bukhulun, bakhlun, bakholun boleh. Raghbun, raghabun sama. 4 bahasa. 4 cara ucap. Uruyana hadil ardil anharofiyah. Diriwayatkan bahwa bumi jurus itu al-ardul jurus itu tidak ada sungai padanya. Wa ya ba'idatul bahr, yaitu bahkan jauh dari laut. Sungai pun tak ada, dari laut pun jauh, itu jurus. Sehingga kering dia, tidak ada airnya. Untuk ardul jurus. Tapi kalau diolah dikasih air dia bakal hidup. Nah, Allah yang menggiring air itu kepada ardul jurus tadi. Tanah yang tandus tadi. Fa yasra'una thalatha marrat, inama ya'ti fi kulli am widanun fa yasra'una thalatha marrat fi kulli am. Ya. Jadi mereka itu menanaminya 3 kali. Ya. Di setiap tahun. Wan Mujahid juga Mujahid berkata annaha ardun Nil, yaitu tanah di dekat sungai Nil. Fa nukhriju bihi bil ma' zar'an takul minun amun. Ini kami keluarkan dengan air itu tumbuhan yang dimakan oleh an'am, oleh hewan ternak mereka, sapi kambingnya. Minal kala wal hashish, berupa tumbuhan gembala dan hashish, rumputan. Wa anfusuhum, bahkan diri mereka sendiri juga memakannya, daripada habbi, biji-bijian, gandum, jagung, beras, ya. Wal khudar, hijau-hijauan, sayur mayur. Wal fawakih, buah-buahan. Ya, tapi zar'an itu juga bisa bermakna makanan pokok, tumbuhan tapi makanan pokok, itu zar'. Tapi di sini yang dimaksud zar' di sini adalah macam-macam tumbuhan, baik buah-buahan maupun makanan pokok maupun biji-bijian maupun khudar. Ya, sayur mayur. Afala yubsirun, tidakkah mereka melihat? Bukan berarti mereka buta, tapi tidakkah mereka melihat dengan mata batin mereka? Kuasa siapa? Kekuasaan siapa itu yang menghidupkan semua itu? Ini kan, fa ya'lamuna anna naqdiru ala i'adatim. Ada, maka sehingga mereka tahu, kalau mereka betul-betul melihat bahwa mereka akan yakin bahwa kami mampu untuk mengembalikan mereka sebagaimana tanah yang tandus sama sekali tidak ada tumbuhan, kami bisa tumbuhkan. Begitu juga manusia juga akan kami bangkitkan lagi. Dan itu sering di Quran itu Allah sering mengibaratkan kebangkitan itu dengan tanah yang mati kemudian disirami air. Surat Al-A'raf juga begitu. Sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyitin, ya. Ayat Nabi apa? Fakarnya bihi min kulli thamarat. Kadzalika tukhrijul mauta. Setelah Allah bicara tentang tanah yang mati, sering banyak di Quran itu Allah bicara seperti itu. Ya. Tanah yang mati diibaratkan dengan dihidupkannya, ya, orang-orang yang meninggal dunia. Karena memang sama nanti itu ada ajibuz zanab. Ajibuz zanab itu ujung umbai atau tulang ekor yang paling ujung itu apa istilahnya? Itu ajibuz zanab. Dan itu nggak bisa hancur, layak belah. Ya. Ghairu ajibiz zanabi di Zubat itu apa dikatakan? Qul ya bala ghairu ajibiz zanabi wala nabiyyun baliyan wala syahidun baliyan wala nabi. Semua tubuh itu akan bakal hancur ghairu ajibiz zanabi, selain ajibuz zanab. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hatta disebutkan di nazuman Jawharatul Tauhid pun begitu. Ya. Wala nabiyyun masyhur baliyan. Jadi ajibuz zanab itu tidak hancur, dan memang setelah diteliti tidak bisa hancur, hatta dibakar ya tidak bisa. Nah itu nanti menurut riwayat setelah tiupan sangkakala itu, antara tiupan sangkakala dengan tiupan yang kedua itu ada hujan. Nah dari hujan itulah kemudian nanti tumbuh manusia itu seperti tumbuhnya biji-bijian itu. Makanya Allah sering menyamakan, ya kan, proses penghidupan kembali orang mati itu seperti penghidupan tanah yang mati. Sebagaimana kami bisa mampu menghidupkan tanah yang mati sama sekali,
begitu juga kami akan mengembalikan mereka. Jadi afala tubsirun, tidak akan mereka melihat, maksudnya ya bukan melihat dengan mata. Kalau mereka mata ya mereka tidak buta, tapi tidak akan mereka melihat betul-betul sehingga mereka tahu bahwasanya mereka juga akan dikembalikan sebagaimana tanah mati itu juga dikembalikan. Wa yaquluna mata hadzal fatu in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, kapan fatah? Ya. Kapan fatah itu? Fatah di sini adalah al-qadha, bukan pembukaan tapi maknanya keputusan. Mata hadzal fatu, kapan keputusan Allah datang antara yang memisah antara orang mukmin dan orang kafir. Ini keputusan atau siksa Allah datang pada mereka kapan? Ya, mata hadzal fatu in kuntum shadiqin, kalau memang kalian benar. Ini pertanyaan dari orang kafir. Ya Muhammad katanya, ya Tuhanmu mampu menurunkan siksa. Kapan siksa itu datang? Kapan keputusan itu datang? Ya, mereka berani menantang kepada Rasul SAW, kepada Allah. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar, coba datangkan siksa. Ya. Karena ada wal haqqu min indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samai wa itina bi'adzabin alim. Banyak ayat semacam mereka menantang. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Telah bertanya seorang tentang azab yang bakal terjadi. Al-kafirun laisa dafi' min Allahil ma'in. Mereka bertanya tentang turunnya azab kapan. Katanya kau malah nantang pembuktian karena Rasul kan mengatakan bahwa ini nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Soalnya saya ini diutus untuk memberi peringatan bagi kalian terhadap azab Allah yang pedih. Malah ditantang, mana azab Allah itu? Kalau memang kalian benar, kalau memang kamu benar. Al-Farra dan Qutaibi mengatakan yakni Fathu Makkah, yang maksud mata al-Fathu itu sudah Fathu Makkah. Aula min hadza maqul Mujahid. Yang lebih utama dari ini adalah di pendapatnya Imam Mujahid, yaitu hari kiamat. Karena Fathu itu artinya qadha, keputusan. Dan keputusan Allah sejati di antara yang memisahkan antara orang benar dan orang itu terjadi di hari kiamat. Maka al-Fathu di situ ada yang mengatakan hari kiamat. Wa yurwanal mu'minin qalu sayahkumullahu azza wa jalla bainana yaumil qiyamah. Ya, diriwayatkan bahwa orang mukminin akan, dia mengatakan Allah akan menghukum antara kita. Ya, di hari kiamat nanti faizibul muhsin, lalu memberi pahala pada orang yang baik, wa yu'aqib al-musi, dan menyiksa, menghukum orang yang musi, yang bermaksiat, yang durhaka, yang berbuat jelek. Faqala kufar ala tahazzi, maka akhirnya orang kafir berkata untuk menjawab perkataan orang mukmin itu secara tahazzi, secara ejekan. Haza, ya, istihza. Mata yaumul fathi. Ya, ay hadal hukum, kapan hukuman itu bakal berlaku wahai muslimin? Kamu bilang Allah akan menghukum, ya, mengejek. Kapan hukuman itu? Wa yaqul hakim fatihun wa fattah. Hakim itu bisa juga disebut sebagai fatih atau fattah. Sebagian lagi mengatakan ini lughah di Oman, lughah dari Oman dan sebagainya. Ya. Jadi fataha maknanya qadha, bukan fataha maknanya membuka. Itu juga fataha maknanya qadha ini juga di surat Al-A'raf itu. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Itu maknanya bukan fatah pembukaan, bukan. Allah ftah bainana wa baina, ya Allah putuskanlah antara kami, maka jangan doa sama doa itu. Kecuali kalau kita niati fatahnya itu fatah pembukaan antara kita sama kaum itu. Sebab makna konteks ayatnya yang aslinya yang muktamad penafsiran Rabbana ftah bainana aidi bainana wa baina qaumil haq. Putuskanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran. Anta khairul fatihin wa anta khairul hakimin. Dan kau sebaik-baik pemutus. Qul yaumal fathi, itu. Ya. Qul yaumal fathi, ini katakanlah yaumal fathi itu la yanfa'ul ladzina kafaru, itu dzaraf. Ini pada yaumal fathi itu, ini dzaraf zaman. Pada hari pemutusan itu nanti sudah la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Imannya orang kafir itu tidak laku lagi, tidak berlaku lagi. Tidak bermanfaat lagi. Ya. Bahwa akhrijna inna mu'minun, ya, keluarkan kami, sesungguhnya kami ini beriman, sudah tidak bisa. Ya. Tidak ada lagi, sudah tidak berlaku. Yang menyesal justru menyesal sebenarnya, tapi la yanfa'u, tidak bermanfaat. Penyesalan itu mau nangis sampai darah, tidak bisa. Iya, kan gitu. Begini nang diwai masanya, baru sekarang sadar. Kasep. Walahum yunzarun, ini golongan orang sing angel-angel iku ya. Walahum yunzarun.
dan mereka tidak akan diberi tangguh lagi. Sudah waktunya datang, ya sudah, kiamat itu tidak bisa ditangguhkan lagi. Ya sudah itu. Ay yu'akhirun aw yumhalun. Mereka diberi tangguh atau diakhirkan li taubah untuk taubat. Tidak dikasih lagi kesempatan untuk taubat. Ya. Maka waliyadzubillah, kita berlindung dari penyesalan seperti itu. In kana yaumal fathi yauma badar aw fatu makkah fa fi badrin qutilu. Kalau memang fatah yang dimaksud itu adalah hari Badar atau Fatu Makkah, maka mereka sudah terbunuh dengan siksa Allah di perang Badar. Tidak kurang 70 sonadidu Quraisy. Pemuka-pemuka Quraisy terbunuh di perang Badar itu. Makanya mereka balas dendam di Uhud. Ya. Fa fi badrin, maka di dalam Badar. Wal fatah wa yaumal fathi harabu. Sedangkan pada Fatu Makkah mereka lari. Falahikahum Khalid ibn Walid. Maka yang lari itu dikejar oleh Khalid bin Walid keluar kota Makkah. Karena kalau di tanah haram kan tidak boleh membunuh. Tapi kalau sudah di luar kota Makkah, faqatalahum, dibunuh sama Khalid bin Walid di luar tanah haram. Kalau yang dimaksud Yaumul Fatah itu adalah Fatu Makkah atau Badar. Ya, karena Badar itu juga disebut yang Batsyatul Kubra. Itu salah satu tafsiran yang muktamad adalah Badar. Yang nabtishul Batsyatul Kubra, inna muntaqimun, itu Badar. Muktamadnya itu Badar. Kemudian qul yaumal fathi la yu'ladun kafaru imanan wa lahum yunzarun. Fa'rid anhum. Maka kesimpulannya ya Muhammad, kalau mereka nanti sudah hari pemutusan itu datang, mereka tidak akan bisa apa-apa. Silakan mereka sekarang mengejekmu, kau sabar saja. Ini ayat Makkiyah. Kalau ayat Madaniyah sudah perangi, nah itu ayat Madaniyah. Karena sudah turun perintah tahun kedua hijrah, baru turun perintah udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ini telah diizinkan bagi orang-orang yang dizalimi untuk membalas. Jadi yuqataluna, orang-orang yang dibunuhi karena secara zalim itu diizinkan. Maka perang yang paling besar terjadi setelah itu adalah Badar. Tapi sebelum Badar ada beberapa perang, tapi enggak sampai seperti Ghazwatul Waddan, Ghazwatul Buat. Itu juga terjadi sebelum Badar Kubra. Karena ada Badar Sughra. Badar Sughra itu yang diceritakan di yasalunaka an syaril harami qitalin fi kul qitalun fi kabir, itu Badar Sughra. Farid anhum, kesimpulannya ya ini. Jadi kalimat ini fasbir, sabarlah ya Muhammad, a'rid anhum. Apa? Berpalinglah dari mereka. Itu bahasa-bahasa Makkiyah. Disuruh sabar. Bahasa Madinah itu sudah jihad, enggak ada toleransi. Kalau mereka mengganggu kaum muslimin dengan serangan, ya sudah, balasannya adalah ya masa kita diam, tidak mungkin. Ya. Kemudian makna fa'arid an safaihim, maknanya adalah berpalinglah engkau daripada kedunguan mereka. Wala tujibum, tidak usah kau jawab, sudah biarkan, nanti yaumul fatah mereka akan lihat. Mereka akan lihat ketika hari pemutusan Allah di Badar atau di Fatu Makkah atau nanti pada hari kiamat. Mereka akan lihat itu semua. Illa bima umir tabihi, dan jangan kau jawab kecuali dengan apa yang kau diperintah dengannya. Ini seperti tadi kan Allah perintah qul yaumal fathi, kan katakanlah Muhammad, pada hari Fatah itu kalian tidak bisa lagi untuk menunda lagi, enggak ada kesempatan untuk bertobat. Ya. Wantazir innahum muntazirun, yani intazir, tunggulah. Soalnya kami juga menunggu. Ai intazir yaumal fatah, tunggulah ya Muhammad pada hari pemutusan itu. Yauma yahkumullah, pada hari di mana Allah memutuskan laka alaihim, keputusan itu untukmu atas mereka. Untukmu atas mereka. Lam itu kebaikan, ala itu keburukan. Jadi kemenangan itu akan diberikan kepadamu atas mereka oleh Allah SWT. Ibnu Abbas mengatakan fa'arid anhum ay an musyriki Quraisy Makkah. Itu daripada orang musyrik Quraisy Makkah. Wa ana hadza mansukh bi mansukh bisayf. Semua ayat-ayat yang menyatakan sabarlah, arid anhum, itu semua mansukh bi ayatus sayf. Apa ayatus sayf? Di antaranya ayatus sayf itu ayat-ayat qital, ayat-ayat peperangan, wa qatiluhum dan seterusnya. Itu ayatus sayf. Di antaranya yang terkenal ayatus sayf di surat Taubah ayat 5, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian mendapatinya. Ini kafir harbi tadi. Wantazir, tunggulah.
So di Madinah juga ada orang kafir, tapi selama dia zimmi ada Yahudi juga. Selama dia zimmi tidak diganggu oleh Rasulullah. Tapi ketika mereka buat ulah, itulah terjadi pengusiran Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa. Semua diusir karena ulah mereka sendiri. Ini bukan salah beliau. Dan itu sudah ada di perjanjian piagam Madinah. Sudah ada, bukan Rasul tiba-tiba ngusir, enggak, ada perjanjiannya. Jadi dikira Islam ini teroris apa enggak? Ada perjanjiannya di situ. Ya. Dan itu sudah melampaui batas. Rasul sudah banyak sabar atas mereka. Wantazir ay mau'idilaka. Ya. Yani tunggulah janjiku ya Muhammad kepadamu. Yani Yaum Badar innahum muntazirun. Mereka pun bakal menunggu. Menunggu kalian yantazirun nabikum hawaditsaz zaman. Mereka menunggu terhadap kalian kejadian-kejadian masa. Mereka berharap supaya kejadian masa ini bakal menimpa kalian. Tapi kamu silakan menunggu kemenanganmu nanti pada hari ya bahasa orang sekarang ya tunggu tanggal mainnya. Ya Muhammad tunggu tanggal mainnya saja. Biar saja mereka itu begitu, tunggu tanggal mainnya. Wakilal ayat firman suka. Sebagian mengatakan ayat itu tidak dinasakh. Itu yang kau lihat malah amr bil qital. Kalau hudan ya. Sebab terkadang terjadi i'rad, terjadi keberpalingan bersama dengan perintah kita, perintah pembunuhan. Peperangan. Ya. Seperti apa? Hudnah, perdamaian atau selainnya. Jadi kadang-kadang Rasul perang juga tapi hanya berdamai. Seperti Ghazwatul Bu'ad, Ghazwatul Waddan itu tidak terjadi kontak fisik. Jadi jangan digambarkan 27 kali Rasul perang yang sendiri itu ya, jangan digambarkan itu semuanya bunuh-bunuhan semua habis korban banyak, jangan digambarkan seperti itu. Keliru. Seperti Ghazwatul Bu'ad, Ghazwatul Waddan itu malah Rasul berdamai. Ini orang musyrik berjanji sama-sama tidak mengganggu. Beliau tidak mengganggu kabilah Khuza'ah juga tidak mengganggu beliau. Itu. Kemudian mungkinlah alit anhum ba'dama balaghatul hujjah. Jadi maksudnya ada yang mengatakan berpalinglah dari mereka setelah kau sampaikan hujjahmu. Kau sudah sampaikan alasanmu, dalil-dalilmu, mereka tidak percaya juga, ya sudah berpaling dari mereka. Wantazir innahum muntazirun, tunggulah sebab mereka juga menunggu. Tinggilah kaifa tadzur yaumil qiyamah hum la yu'minun. Kalau dikatakan loh bagaimana mereka menunggu yaumul fathah yaitu berupa hari kiamat sedangkan mereka tidak beriman terhadap hari kiamat. Di situ ada dua jawaban. Yang pertama aduma anyakun al-ma'na muntazirun al-maut, yaitu mereka menunggu kematian. Wa huwa min asbabil kiamat, dan kematian itu termasuk sebab yang menghantarkan kepada kiamat. Makanya dikatakan kata Rasulullah, man mata faqad qamat qiyamatuh. Siapa yang meninggal berarti sudah bangkit kiamatnya. So habis barzakh tidak ada kecuali kiamat, ya kan? Setelah barzakh tidak ada kecuali wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Hari kiamat setelah barzakh tidak ada. Makanya kata Rasul man mata faqad qamat qiyamatuh. Sampai meninggal berarti dia sudah bangkit kiamat. Makanya mati itu disebut kiamat sughra. Ya. Kemudian innahum muntazirun bi fathidha wa ibnu Sumayqa innahum muntazirun dengan memfathahkan dha. Ada riwayat yang mengatakan wallahu alam. Wa yakunu hadza jabal li hadaini sinfain. Kemudian warawiyat an Mujahid bin Mu'adz qala fara la yasi hadza illa bil majazu innahum muntazirun bihim wa shay al-kasr innahum muntazirun. Ya. Wantazir halakum fa innahum ahiqa. Ya. Wal akhar anna fihim man yashukku wa fi man yu'minu bil qiyamah. Itu jawaban yang lain. Jawaban yang lain bahwa di antara mereka ada yang ragu tentang hari kiamat, tapi di antara mereka ada yang juga percaya hari kiamat. Tapi percayanya seolah-olah mereka ini nanti di sana bakal dapat kemuliaan juga. Seperti jawabannya salah satu sahabat yang direkam di Bukhari oleh Imam Bukhari. Ada satu sahabat punya utang sama dia. Ya. Kemudian dia tidak membayar, malah mengejek. Kan kamu percaya hari kiamat katanya. Nanti la utayana mala wa walada. Saya nanti di sana akan diberi harta dan anak-anak. Ketika itu saya akan bayar. Itu penyebab turunnya itu. Akhir surat Maryam. Wala utayana mala wa walada. Attala al-ghaibah, maka Allah jawab, apakah dia sudah menilai yang ghaib sehingga tahu kok di sana dia bakal dapat harta dan anak? Amit takhadha inda rahmani ahda, apa dia sudah teken kontrak dengan Allah SWT
Sudah mengambil perjanjian dengan Allah. Atolal ghaiba mitakhadha inda rahmani ahdan kalla. Sanaktubu lahum ma yaqulu. Ya. Kami akan tulis apa yang dia katakan. Kami catat perkataan dia. Ada lupa saya namanya orang kafir itu. Ubay bin Khalaf atau yang lainnya. Itu penyebab turunnya itu. Ada muslim ya dizalimi. Si Ubay ini utang sama muslim tadi. Tagih molor. Terakhir, kamu kan percaya sama hari akhir. Nanti saya di sana, saya bakal dapat harta, saya bayar kamu. Jadi ada yang juga beriman sama, tapi berimannya dengan beriman sesuatu yang informasi yang sangat keliru. Dianggapnya orang yang ada di sini, orang yang kaya di sini, saya juga kaya. Itulah pola pikir orang ya, materialistis. Jadi dianggapnya kalau dia itu berarti di sisi Allah juga dia mulia. Itu seperti perkataan la iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha. Kalau seandainya saya nanti dikembalikan pada Tuhanku, saya akan mendapati khairan minha munqalaba. Saya akan mendapati tempat kembali lebih baik dari kebun saya, katanya dia. Padahal dia kafir. Jadi itu jawaban kedua. Jawaban kedua, kenapa kok dikatakan innahum muntazirun, mereka juga menunggu kiamat? Kan mereka tidak beriman sama kiamat. Ya, pertama yaitu tadi jawabannya. Ya, maknanya mereka menunggu kematian. Yang kedua, jawabannya adalah di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang tidak beriman pada hari kiamat. Yang beriman pun pada hari kiamat, imannya dengan cara yang keliru, informasi yang salah. Wallahu a'lam bissawab. Fantazir halakum, tunggulah kebinasaan mereka. Fanu ahiqa, sebab mereka itu pantas bi an yuntazar, untuk ditunggu kebinasaan mereka. Yani num halikuna la mahalah, jadi mereka pasti akan binasa. Fantazir zalika fa inal malaikat sama yantadirun. Tunggulah itu ya Muhammad, sebab malaikat di langit pun menunggu. Jadi yantadirun itu kembali kepada malaikat. Itu disebut oleh Zumaksyari, pendapatnya Zumaksyari. Oh, makna qul fara wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian akhir surat As-Sajdah. Insyaallah kita akan dalam rangkaian surat-surat yang sering atau dianjurkan dibaca setelah surat Sajdah ini, urutan mushafnya adalah surat Yasin nanti yang sering dibaca. Jadi kita kan ini rangkaian surat-surat yang sering dibaca. Sebelum ini Kahfi, setelah Kahfi Sajdah, nanti loncat ke Yasin. Setelah Yasin mungkin Waqiah, baru Tabar. Waqiahnya itu tidak iya Waqiah dulu, baru Tabarok, urutan sesuai mushaf. Ya ojo nanti Waqiah cuma kencengannya fulu setok sing dieling, gak ngerti artinya Waqiah iku opo. Paham? Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.